Bagian 1. Misteri waktu yang kita jalani dan identitas yang terlupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, pernahkah kita berhenti sejenak di tengah kesibukan duniawi untuk merenungkan satu hal yang sangat sederhana namun fundamental? Setiap hari kita melihat kalender di dinding rumah atau di layar ponsel pintar kita. Kita membuat janji temu berdasarkan tanggal-tanggal yang tertera di sana. Dengan sangat yakin, kita menyebut kata Januari, Maret, Mei, hingga Agustus, dengan fasih seolah kata-kata itu tidak memiliki beban sejarah apapun. Kita merayakan pergantian tahun dengan pesta pora dan kembang api yang meriah. Namun, tahukah Anda bahwa di balik nama-nama yang kita ucapkan setiap hari itu, tersimpan jejak sejarah ribuan tahun yang silam? Apakah kita sadar bahwa sistem waktu yang mengatur ritme hidup kita hari ini sebenarnya bukanlah warisan asli dari ajaran para nabi? Banyak dari kita yang mengira bahwa tahun Masehi adalah representasi murni dari ajaran Nabi Isa alaihis. Padahal, jika kita menelusuri lembaran sejarah dengan jujur dan teliti, kita akan menemukan fakta yang mengejutkan. Sistem ini ternyata memiliki akar yang menancap kuat pada peradaban pagan Romawi kuno yang menyembah banyak dewa. Ini bukan tentang teori konspirasi yang tidak berdasar, melainkan fakta sejarah yang tercatat dalam banyak literatur akademik dunia. Sebagai seorang Muslim yang cerdas, kita dituntut untuk tidak hanya membeo atau mengikuti arus zaman tanpa pengetahuan. Islam mengajarkan kita untuk selalu tabayun dan memahami asal-usul segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita. Mengapa hal ini menjadi penting untuk kita bahas di channel Teladan Umat pada kesempatan kali ini? Karena waktu adalah salah satu makhluk Allah yang paling berharga. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu dalam Al-Quran. Siapa yang menguasai definisi waktu, sejatinya dia sedang menanamkan pandangan hidupnya kepada dunia. Jika kita tidak sadar, identitas kita sebagai umat Islam bisa tergerus perlahan-lahan hanya karena kita lalai memahami sejarah waktu. Di video ini, kita akan membongkar tuntas sejarah kelam dan panjang dari kalender Masehi yang jarang diungkap di bangku sekolah. Kita akan menelusuri bagaimana nama-nama berhala kuno bisa menyusup masuk ke dalam percakapan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Dan yang paling penting, kita akan belajar bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim sejati dalam memandang waktu. Kenapa Khalifah Umar bin Khattab menolak menggunakan tahun kelahiran Nabi sebagai awal kalender Islam? Apa rahasia besar di balik penetapan hijrah sebagai titik nol peradaban Islam? Semua pertanyaan ini akan kita jawab satu persatu dengan referensi yang jelas dan logika yang jernih. Oleh karena itu, pastikan Anda menyimak video ini dari awal hingga detik terakhir agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam lorong waktu sejarah, saya mengajak Anda semua untuk mendukung dakwah literasi ini. Silakan tekan tombol subscribe channel Teladan Umat sekarang juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan menekan tombol subscribe, Anda telah membantu kami untuk terus menyajikan konten edukasi Islam yang berkualitas dan mencerahkan. Jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak di kolom komentar di bawah nanti. Tuliskan pendapat Anda. Apakah Anda sudah tahu arti nama bulan kelahiran Anda sebelumnya? Mari kita mulai perjalanan intelektual dan spiritual ini dengan membaca basmalah. Bagian 2. Politik kekuasaan di balik penetapan waktu. Saudaraku, mari kita mundur jauh ke belakang. Ke masa ketika Kekaisaran Romawi sedang berada di puncak kejayaannya. Pada masa itu, waktu bukanlah sesuatu yang netral seperti yang kita bayangkan hari ini. Waktu adalah alat politik yang sangat ampuh bagi para penguasa untuk mengendalikan rakyatnya. Sebelum adanya kalender yang rapi, para pendeta Romawi kuno memiliki kekuasaan mutlak untuk menentukan kapan bulan baru dimulai. Mereka bisa memperpanjang atau memperpendek jumlah hari dalam setahun sesuai dengan kepentingan politik mereka sendiri. Jika pejabat yang berkuasa adalah teman mereka, tahun itu bisa diperpanjang agar masa jabatannya lebih lama. Sebaliknya, jika mereka tidak menyukai pejabat tersebut, tahun itu akan dipersingkat sedemikian rupa. Kekacauan ini berlangsung cukup lama, hingga akhirnya muncul seorang tokoh militer dan politik yang sangat ambisius, bernama Julius
Caesar. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar merasa perlu untuk menertibkan sistem waktu ini demi kestabilan imperiumnya. Ia memanggil seorang astronom ahli dari Alexandria bernama Sosigenes untuk merancang sistem kalender baru. Hasil dari reformasi inilah yang kemudian dikenal oleh sejarawan sebagai kalender Julian. Penting untuk dicatat bahwa dasar pembuatan kalender ini murni berdasarkan perhitungan matahari dan kepentingan administrasi negara Romawi. Tidak ada wahyu ilahi yang turun, dan tidak ada petunjuk kenabian yang menjadi landasannya. Julius Caesar menetapkan bahwa 1 tahun terdiri dari 365,25 hari, sebuah perhitungan yang cukup maju pada zamannya. Namun, di balik kecanggihan astronomi itu, terselip ego dan arogansi kekuasaan yang sangat kental. Penetapan ini menegaskan bahwa kaisar bukan hanya penguasa tanah dan lautan, tetapi juga penguasa waktu. Kalender Julian ini kemudian disebarluaskan ke seluruh wilayah jajahan Romawi melalui kekuatan pedang dan militer. Bangsa-bangsa yang ditaklukkan dipaksa untuk mengikuti ritme waktu yang ditentukan oleh Roma. Ini adalah bentuk kolonialisme budaya yang paling halus, namun dampaknya bertahan paling lama. Bahkan setelah Julius Caesar tewas terbunuh, sistem kalender ciptaannya tetap berjalan dan diwariskan turun-temurun. Sistem ini terus digunakan selama berabad-abad, bahkan ketika Romawi mulai berubah wajah dari paganisme menuju fase selanjutnya. Disinilah letak poin krusial yang harus kita pahami sebagai umat yang berpikir kritis. Bahwa pondasi awal dari kalender yang kita gunakan untuk bekerja dan bersekolah hari ini adalah keputusan politik seorang kaisar pagan. Ia dibangun di atas ambisi untuk menyatukan wilayah jajahan, bukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Kekuasaan Romawi memang telah runtuh ribuan tahun yang lalu, tetapi warisan sistem waktunya masih mencengkeram dunia modern. Kita seolah masih hidup dalam bayang-bayang aturan yang dibuat oleh Julius Caesar di Roma kuno. Fakta ini sering luput dari perhatian kita, karena kita menganggap kalender hanyalah deretan angka biasa. Padahal, sejarah membuktikan bahwa setiap peradaban besar selalu berusaha menciptakan sistem waktunya sendiri. Bangsa Mesir punya kalender sendiri, bangsa Maya punya kalender sendiri, dan Romawi memaksakan kalendernya kepada dunia. Ketika kita memahami konteks politik ini, kita mulai sadar bahwa Ame yang kita kenal sekarang memiliki sejarah yang kompleks. Ia bukanlah produk agama pada awalnya, melainkan produk politik kekaisaran yang kemudian diadopsi oleh agama. Pemahaman ini penting, agar kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Kita tidak perlu anti, tapi kita harus sadar sejarah, agar tidak kehilangan jati diri. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bagaimana sistem Romawi ini kemudian dibaptis dan diberi label agama. Bagian 3. Adaptasi gereja dan kekeliruan sejarah tahun 0 perjalanan kalender ini berlanjut ketika agama Kristen mulai menyebar, dan akhirnya menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Meskipun agama masyarakat berubah, struktur sosial dan sistem administrasi Romawi yang sudah mapan tidak serta-merta dibuang. Gereja pada masa itu mengambil strategi adaptasi budaya untuk memudahkan penerimaan masyarakat luas. Sistem kalender Julian yang sudah digunakan secara luas tetap dipertahankan, namun diberi makna baru. Inilah momen transisi penting di mana kalender politik Romawi perlahan berubah wajah menjadi kalender keagamaan. Pada abad ke-6 Masehi, seorang biarawan bernama Dionysius Exiguus mendapatkan tugas penting. Ia diminta untuk merancang sebuah sistem penanggalan yang menjadikan kelahiran Nabi Isa Al-Masih sebagai titik awalnya. Tujuannya adalah untuk memisahkan sejarah Kristen dari sejarah pagan Romawi yang sebelumnya menggunakan tahun kekuasaan Kaisar Diocletianus. Dionysius kemudian melakukan perhitungan mundur untuk menentukan tahun kelahiran Yesus atau Nabi Isa. Hasil perhitungan inilah yang melahirkan istilah Anno Domini atau Ada, yang berarti tahun Tuhan kita. Disinilah istilah Masehi yang kita gunakan dalam bahasa Indonesia bermula, yang merujuk pada Al-Masih. Namun, tahukah Anda bahwa para sejarawan modern dan teolog Kristen sendiri banyak yang mengkritik perhitungan Dionysius ini? Banyak ahli sejarah sepakat bahwa Dionysius kemungkinan besar melakukan kesalahan
dalam perhitungannya. Berdasarkan data sejarah tentang Raja Herodes dan sensus penduduk Romawi, Nabi Isa kemungkinan lahir sekitar tahun 4-6 sebelum Masehi. Jadi, secara teknis, titik awal tahun 1 Masehi yang kita rayakan itu sebenarnya tidak tepat secara historis. Selain itu, perlu ditegaskan bahwa Nabi Isa alaihi sendiri tidak pernah memerintahkan umatnya untuk membuat kalender berdasarkan hari kelahirannya. Tidak ada satu ayat pun dalam Injil yang memerintahkan perayaan tahun baru atau menjadikan kelahiran beliau sebagai awal tahun. Ini murni merupakan inisiatif gereja dan tradisi manusia yang muncul ratusan tahun setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Seiring berjalannya waktu, kalender Julian yang dibuat Julius Caesar ternyata memiliki sedikit ketidakakuratan astronomi. Terjadi pergeseran hari yang cukup signifikan selama berabad-abad, yang mengganggu jadwal perayaan Paskah. Maka pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII mengeluarkan keputusan untuk mereformasi kalender tersebut. Ia memotong 10 hari dari kalender tahun itu untuk menyesuaikan kembali dengan perputaran matahari. Sistem hasil revisi inilah yang kemudian disebut kalender Gregorian, yang kita pakai di seluruh dunia saat ini. Penyebaran kalender Gregorian ke seluruh dunia tidak terlepas dari era kolonialisme Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang menjajah Asia, Afrika, dan Amerika membawa serta sistem administrasi dan kalender mereka. Akibat dominasi penjajahan ini, kalender Gregorian menjadi standar internasional dalam perdagangan dan politik. Dunia Islam yang saat itu mulai melemah secara politik, perlahan-lahan terpaksa mengikuti sistem ini demi urusan diplomatik dan dagang. Jadi, dominasi tahun Masehi hari ini bukan karena ia adalah sistem waktu yang paling benar atau paling suci. Ia mendominasi karena didukung oleh kekuatan politik, militer, dan ekonomi peradaban Barat selama berabad-abad. Sebagai Muslim, kita harus memahami bahwa menggunakan kalender ini hanyalah masalah kesepakatan administratif global. Ia tidak memiliki nilai sakral atau nilai ibadah dalam pandangan syariat Islam. Kesadaran ini penting agar kita tidak terjebak dalam pengagungan yang berlebihan terhadap tahun baru Masehi. Kita menggunakannya karena kebutuhan muamalah atau urusan dunia, bukan karena keyakinan akidah. Mengetahui fakta bahwa ada kekeliruan hitungan dan campur tangan manusia di dalamnya seharusnya membuat kita lebih kritis. Ini semakin membuktikan bahwa hanya ketetapan Allah yang sempurna, sementara buatan manusia selalu memiliki celah. Di bagian berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam lagi bukti paganisme yang masih tertinggal dalam nama-nama bulan. Bagian 4. Berhala yang tersembunyi di balik nama bulan saudaraku. Mari kita bedah satu persatu nama-nama bulan yang sering kita ucapkan tanpa beban. Apakah Anda pernah bertanya, siapakah sosok di balik nama Januari? Kata Januari berasal dari nama dewa Romawi kuno, yaitu Janus. Dalam mitologi Romawi, Janus adalah dewa bermuka dua. Satu wajah menatap ke masa lalu, dan wajah lainnya menatap ke masa depan. Ia dianggap sebagai dewa permulaan, penjaga pintu gerbang, dan dewa transisi. Itulah sebabnya, bulan ini diletakkan di awal tahun, sebagai simbol filosofi Dewa Janus yang melihat tahun lalu dan tahun baru. Kemudian kita beralih ke bulan Februari, yang namanya diambil dari ritual penyucian diri bangsa Romawi yang disebut Februa. Pada bulan ini, kaum pagan Romawi melakukan upacara pembersihan spiritual dan penebusan dosa kepada dewa-dewa mereka. Selanjutnya, ada bulan Maret yang namanya diambil dari Mars. Mars adalah dewa perang yang sangat dipuja oleh bangsa Romawi yang gemar menaklukkan wilayah. Bulan ini dijadikan awal musim semi dan waktu yang tepat untuk memulai kembali peperangan militer. Lalu ada bulan Mei yang diambil dari nama Maya, dewi kesuburan dan pertumbuhan tanaman bumi. Masyarakat kuno memuja Dewi Mia agar hasil panen mereka melimpah dan tanah mereka subur. Bulan Juni diambil dari nama Dewi Juno, istri dari dewa Jupiter yang merupakan raja para dewa. Juno dianggap sebagai pelindung pernikahan dan kaum wanita, sehingga banyak orang Romawi memilih menikah di bulan Juni. Sedangkan bulan Juli dan Agustus, seperti yang sudah kita singgung,
adalah monumen narsisme penguasa. Juli dari Julius Caesar, dan Agustus dari Kaisar Agustus, keponakan sekaligus penerusnya. Mereka mengabadikan nama mereka sendiri, sejajar dengan nama-nama dewa, agar dikenang sepanjang masa. Sedangkan nama bulan September, Oktober, November, dan Desember sebenarnya hanyalah angka dalam bahasa Latin. Septem berarti 7, Okto berarti 8, Novem 9, dan Dekem 10. Loh, kenapa September jadi bulan ke-9 padahal artinya 7? Karena pada kalender Romawi awal, tahun dimulai pada bulan Maret, sehingga urutannya bergeser ketika Januari ditambahkan. Lihatlah betapa kuatnya pengaruh mitologi dan penyembahan berhala dalam struktur penanggalan ini. Setiap kali kita menyebut nama-nama bulan ini, secara etimologis, kita sedang menyebut nama-nama berhala kuno. Tentu saja, sebagai Muslim yang hidup di zaman modern, kita tidak berniat menyembah dua-dua tersebut saat mengucapkannya. Ulama sepakat bahwa hukum mengucapkannya adalah boleh, selama tidak ada niat pengagungan atau akidah yang menyimpang. Namun, sebagai sarana edukasi dan tazkiroh atau peringatan, fakta ini sangatlah penting. Ini menunjukkan bahwa peradaban Barat modern sebenarnya dibangun di atas reruntuhan paganisme yang kuat, berbeda dengan Islam yang berusaha membersihkan segala bentuk kemusyrikan hingga ke akar-akarnya, termasuk dalam penamaan. Islam mengajarkan tauhid yang murni, yang tidak mencampurkan hak dengan yang batil. Mengetahui asal-usul ini, seharusnya membuat kita tidak terlalu mengagungkan perayaan yang berbasis pada kalender ini. Bayangkan, jutaan manusia merayakan pergantian tahun Janus atau Januari dengan meniup terompet dan berpesta. Tanpa sadar, mereka melestarikan simbol-simbol ritual yang dahulu dilakukan untuk memuja dewa bermuka dua. Pengetahuan ini adalah perisai bagi akidah kita dan keluarga kita, agar kita bisa bersikap proporsional. Menggunakan kalender ini sebagai alat bantu hitung, namun hati tetap mengingkari filosofi pagannya. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat bahwa jejak dua-dua ini tidak hanya ada di bulan, tapi juga di nama hari. Bagian 5. Jejak mitologi dalam nama hari tidak cukup hanya pada nama bulan. Jejak paganisme ternyata juga melekat erat pada nama-nama hari yang digunakan secara internasional. Mari kita lihat bahasa Inggris yang menjadi bahasa dunia saat ini. Hari Minggu disebut Sunday. Secara harfiah, Sunday berarti hari matahari atau Sun's Day. Ini adalah warisan langsung dari pemujaan dewa matahari atau Sol Invictus yang sangat populer di Romawi dan Eropa kuno. Kaisar Konstantin yang menjadikan hari Minggu sebagai hari libur, awalnya adalah pemuja dewa matahari yang taat. Kemudian hari Senin atau Monday berasal dari kata Moon's Day alias hari bulan. Bulan dianggap sebagai dewi yang memiliki kekuatan mistis dan disembah oleh banyak kebudayaan kuno. Lalu kita masuk ke nama-nama yang berasal dari mitologi Norse atau Jermanik kuno yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris. Hari Selasa atau Tuesday berasal dari nama Tiwu atau Tyr. Dewa perang bertangan satu dalam mitologi Nordik, ini setara dengan dewa Mars dalam mitologi Romawi, sehingga dalam bahasa Latin atau Spanyol hari Selasa disebut Martis. Hari Rabu atau Wednesday berasal dari Wednesday atau hari untuk dewa Odin. Odin adalah pemimpin para dewa dalam mitologi Nordik, sosok yang dianggap bijaksana dan berkuasa. Hari Kamis atau Thursday, ini yang mungkin sering kita dengar dari film-film populer. Thursday berasal dari Thor's Day, hari untuk dewa Thor, sang dewa petir dan kekuatan. Ini setara dengan dewa Jupiter dalam mitologi Romawi yang juga penguasa petir. Hari Jumat atau Friday berasal dari Frigga's Day atau Freya's Day. Frigg adalah dewi cinta, kecantikan, dan kesuburan, istri dari Odin. Ini setara dengan Dewi Venus dalam mitologi Romawi. Makanya dalam bahasa Arab atau Indonesia, kita menyebutnya Jumat atau berkumpul. Tapi orang Barat mendedikasikannya untuk Dewi Cinta. Dan terakhir, hari Sabtu atau Saturday. Ini adalah satu-satunya nama hari dalam bahasa Inggris yang masih mempertahankan nama dewa Romawi aslinya, yaitu Saturn. Saturn's Day didedikasikan untuk dewa Saturnus, dewa pertanian, dan waktu atau Kronos. Sungguh luar biasa
bagaimana seluruh pekan kita dipenuhi dengan daftar presensi dewa-dewa pagan. Dari matahari, bulan, dewa perang, dewa petir, hingga dewi cinta. Semuanya mendapat jatah hari. Bandingkan dengan nama hari dalam bahasa Arab atau Islam yang sangat sederhana dan logis. Ahad 1, Itsnain 2, Sulasa 3, Arba 4, Hamis 5. Islam menamai hari dengan urutan angka, netral, dan tidak mengandung unsur pemujaan makhluk, kecuali hari Jumat atau Jumu'ah, yang berarti berkumpul, menandakan kewajiban syalat berjamaah, dan Sabtu atau Sebt, yang berarti memutus atau istirahat. Perbedaan filosofi penamaan ini menunjukkan betapa Islam sangat menjaga kemurnian tauhid. Islam tidak ingin umatnya menyebut nama berhala setiap hari, maka digantilah dengan urutan angka yang netral. Sementara peradaban Barat yang menjadi kiblat dunia saat ini masih belum bisa lepas dari bayang-bayang masa lalu pagan mereka. Fakta ini seringkali dianggap remeh atau sekadar etimologi bahasa. Namun bagi seorang mukmin yang peka, ini adalah tanda bahwa hegemoni budaya kufur itu nyata adanya. Kita hidup di dalam sistem yang dirancang oleh mereka, menggunakan istilah mereka, dan mengikuti ritme waktu mereka. Maka wajar jika lambat laun cara berpikir umat Islam pun mulai terwarnai oleh cara berpikir mereka. Menyadari hal ini adalah langkah awal untuk membangun kemandirian peradaban di masa depan. Kita butuh sistem waktu yang tidak hanya fungsional, tapi juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah, Islam telah memiliki solusi itu sejak 1400 tahun yang lalu. Bagian 6. Filosofi waktu dalam Islam dan penetapan Hijriyah. Lalu bagaimana Islam menjawab tantangan zaman dan kebutuhan akan sistem waktu? Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wilayah Islam meluas dengan sangat pesat. Surat menyurat administrasi negara semakin kompleks dan membutuhkan sistem penanggalan yang baku. Gubernur Abu Musa al-Asy'ari pernah mengeluh kepada Khalifah Umar tentang surat-surat yang datang tanpa tahun sehingga membingungkan urutan pelaksanaannya. Maka Umar bin Khattab, sang pemimpin visioner, segera mengumpulkan para sahabat senior untuk bermusyawarah. Ini adalah momen bersejarah di mana kecerdasan kolektif para sahabat diuji. Ada usulan untuk mengikuti tahun Romawi atau Persia, namun segera ditolak karena itu milik kaum kafir. Ada usulan untuk memulai tahun dari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Seperti orang Nasrani merayakan kelahiran Isa, ada juga yang mengusulkan dimulai dari tahun turunnya wahyu pertama, atau tahun wafatnya Nabi. Namun, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, serta sahabat lainnya, menyepakati satu peristiwa monumental. Mereka memilih peristiwa hijrah dari Mekkah ke Madinah sebagai titik awal kalender Islam. Mengapa hijrah? Ini adalah pertanyaan filosofis yang sangat dalam. Hijrah dipilih karena ia adalah simbol pemisah, atau al-furqan, antara yang hak dan yang batil. Kelahiran adalah peristiwa biologis yang dialami semua manusia. Namun hijrah adalah keputusan ideologis. Hijrah menandai transformasi umat Islam dari kaum yang tertindas di Mekkah menjadi sebuah peradaban berdaulat di Madinah. Hijrah bukan sekadar perpindahan tempat, tapi perpindahan keadaan dari kelemahan menuju kekuatan, dari kesyirikan menuju tauhid. Dengan menetapkan hijrah sebagai awal tahun, Umar ingin menanamkan semangat perjuangan dan perubahan dalam jiwa setiap muslim. Setiap kali tahun berganti, umat Islam diingatkan bahwa hidup adalah perjuangan untuk berpindah ke arah yang lebih baik. Selain itu, Islam memilih sistem kalender Qomariyah, atau bulan murni, bukan Syamsiah atau matahari. Mengapa bulan? Karena siklus bulan adalah tanda alam yang paling mudah dilihat oleh siapa saja, di mana saja. Orang desa, orang kota, orang berpendidikan, maupun yang buta huruf, semua bisa melihat hilal di langit. Ini adalah bentuk keadilan Allah. Waktu dalam Islam didemokratisasi, bukan dimonopoli oleh penguasa atau ahli astronomi istana. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat 189. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Kalender Hijriyah mengikatkan manusia langsung
dengan tanda-tanda kebesaran Allah di alam semesta. Ia tidak bergantung pada keputusan kaisar, paus, atau raja untuk menambah atau mengurangi hari. Tahun Islam murni 12 bulan, sesuai ketetapan Allah sejak penciptaan langit dan bumi, tanpa ada bulan sisipan atau interkalasi seperti dalam kalender Yahudi atau Cina. Sistem ini menjaga kemurnian waktu ibadah kita. Ramadan akan berputar mengelilingi semua musim. Kadang di musim panas, kadang di musim dingin. Bayangkan, jika puasa Ramadan dipatok berdasarkan kalender matahari seperti Masehi, maka orang di belahan bumi tertentu akan selamanya puasa di musim panas yang panjang. Keadilan Allah tampak nyata dalam sistem kalender Hijriah ini. Setiap mukmin di seluruh dunia akan merasakan pengalaman ibadah yang adil dan merata pada waktunya. Inilah keunggulan sistem waktu Islam. Berlandaskan tauhid, berorientasi pada keadilan, dan bervisi peradaban. Maka sungguh sangat disayangkan jika umat Islam hari ini melupakan warisan agung Khalifah Umar ini. Bagian 7. Sikap Muslim di era modern dan kesimpulan, tibalah kita di penghujung pembahasan. Lantas bagaimana kita harus bersikap hari ini? Kita hidup di dunia yang sistem globalnya sudah terkunci dengan kalender Masehi. Gaji kita dibayar tanggal Masehi, jadwal sekolah anak-anak kita, hingga tiket pesawat semuanya menggunakan Masehi. Apakah kita harus menolak total dan mengisolasi diri? Tentu tidak demikian ajaran Islam. Islam adalah agama yang realistis dan memudahkan atau yusrun. Para ulama memperbolehkan penggunaan kalender Masehi untuk urusan administrasi duniawi dan kemaslahatan umum. Hukumnya mubah, atau boleh selama kita tidak meyakini kebenaran teologisis di baliknya. Namun, boleh bukan berarti kita lantas melupakan identitas asli kita. Musibah terbesar adalah ketika seorang Muslim hafal di luar kepala tanggal ulang tahunnya dalam Masehi, tapi lupa tanggal lahirnya dalam Hijriah. Ketika ia tahu persis kapan tahun baru Masehi, tapi tidak sadar ketika 1 Muharram lewat begitu saja. Ketika jadwal liburannya diatur Masehi, tapi ibadahnya puasa Ayyamul Bid terlewat karena tidak pernah melirik kalender Hijriah. Inilah yang disebut krisis identitas. Sikap yang tepat adalah, jasad kita berinteraksi dengan Masehi, tapi hati kita terpaut pada Hijriah. Gunakan Masehi untuk bekerja, tapi gunakan Hijriah untuk menghidupkan spiritualitas. Jadikan kalender Hijriah sebagai standar waktu utama di rumah kita. Ajarkan kepada anak-anak kita nama-nama bulan Islam, Muharram, Safar, Rabiul Awal, hingga Zulhijjah. Kenalkan sejarah di balik nama-nama itu. Jangan biarkan anak-anak kita lebih kenal Dewa Janas dan Mars daripada sejarah Perang Badar di bulan Ramadan. Jadikan momen pergantian tahun Masehi sebagai momen biasa saja. Tidak perlu ikut-ikutan hura-hura yang tidak bermanfaat. Sebaliknya, jadikan pergantian waktu sebagai bahan muhasabah diri. Waktu terus berjalan, dan usia kita terus berkurang, tak peduli kalender apa yang kita pakai. Pertanyaan malaikat di alam kubur tidak akan menanyakan tahun berapa kamu mati dalam hitungan Masehi. Tapi yang ditanya adalah, untuk apa umurmu kau habiskan? Semoga pembahasan panjang lebar ini membuka mata hati kita semua, bahwa Islam memiliki peradaban yang agung, sistem yang mandiri, dan visi yang jauh ke depan. Kita bangga menjadi Muslim, dan kita bangga dengan warisan Khalifah Umar bin Khattab. Mari kita mulai hari ini dengan niat baru, menghidupkan kembali syiar Islam melalui kesadaran akan waktu. Terima kasih telah menyimak video teladan umat ini sampai tuntas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Silakan bagikan video ini kepada keluarga dan sahabat, agar mata rantai ilmu tidak terputus di Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran datangnya dari Allah, kesalahan murni dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.